Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama di sini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa supaya Engkau berbicara pada kami dan biarlah firman-Mu yang hidup ini memberikan dorongan kepada kami. Firman yang hidup ini memberikan galakan kepada kami untuk kami dapat terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita berkesempatan untuk beribadah di gereja Saint Michael, ya. Dan Reverend Peter katakan tadi bagus juga kalau sekali-sekala kita ada di dalam gereja ini, ya. Jadi kita bersyukur karena di dalam segala perkara dan di dalam segala keadaan satu hal yang kita harus ada dan harus nikmati adalah di mana kita mendapat galakan, ya, ataupun dorongan. Nah, pernahkah Anda mengalami di mana seseorang yang mendorong Anda, ya, pada waktu Anda berada dalam kesulitan dan tiba-tiba ada seorang yang datang kepada Anda, dan memberikan dorongan kepada Anda. Nah, pernahkah ada yang pernahkah? Yang mana orang datang kepada Anda dan memberikan galakan dan dorongan. Dan apakah perasaan seorang yang mendapat galakan ataupun seorang yang mendapat dorongan di dalam kehidupannya? Nah, hari ini, pada pagi ini kita akan melihat satu firman Tuhan yang berbicara tentang kuasa dorongan ataupun kuasa galakan. Nah, di dalam dorongan ataupun dalam kita menggalakkan seseorang, sebenarnya ada suatu kuasa yang mungkin kita tidak sadari, ya, sebenarnya itu membawa satu perubahan di dalam kehidupan kita, ya, ataupun kehidupan orang lain. Di saat Anda melihat seseorang yang berada dalam keadaan yang susah, sukar, dan Anda datang kepada dia, Anda memberikan galakan, Anda memberikan dorongan, maka dia hatinya dipenuhi dengan satu rasa syukur. Mungkin dia tidak katakan kepada Anda, tetapi secara tanpa Anda sadari, Anda memberikan satu galakan yang memberikan dorongan kepada pribadi itu. Nah, petikan hari ini yang dibacakan sebentar tadi di mana peristiwa Maria melawat Elizabeth, ya. Di mana ketika Maria melawat Elizabeth dan memberikan salam, dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa bayi di dalam kandungan perut, ya, Elizabeth di sini dikatakan melonjak dengan penuh kegirangan. Nah, Roh Kudus menguasai, bahkan Roh Kudus dikatakan menguasai kehidupan Elizabeth. Nah, petikan ini memberikan kita satu pemikiran, pemahaman bahwa kedatangan Maria untuk melawat Elizabeth itu membawa satu galakan dan dorongan kepada Elizabeth sendiri. Nah, kita akan lihatlah mengapa itu memberikan satu galakan dan dorongan kepada Elizabeth, dan hal yang sama juga berlaku kepada Maria, ya. Bagaimana ucapan dorongan, nyanyian, ucapan berkat yang dikatakan oleh Elizabeth kepada dia juga membawa berkat yang besar kepada kehidupan Maria. Nah, dan kita lihat di sini sekurang-kurangnya 3 perkara yang mana dorongan itu kita dapat lihat, dapat dinyatakan ataupun galakan itu sebenarnya berkuasa dan dapat menguasai kehidupan seseorang. Apabila kita berkata kepada orang itu akan dikuatkan. Apabila orang yang mungkin tidak berdaya sudah, ya, kita datang kepada dia dan memberikan galakan, orang itu akan dikuatkan. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pergunungan
menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Nah, perjalanan ataupun permulaan kepada misi Maria ini adalah sebenarnya didorong oleh apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Ya, kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-37, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria, memaklumkan bahwa Maria akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah ia menamakannya Yesus. Dan malaikat itu menambah lagi, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, di sini kita lihat bagaimana permulaan perjalanan oleh Maria untuk berkunjung, untuk menemui Elisabet saudaranya, yaitu bermulanya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Dan Maria datang kepada Elisabet membawa satu kabar. Bahkan bukan saja kabar, tetapi dengan tujuan memastikan apakah benar terjadi apa yang dimaklumkan ataupun apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya. Dan Maria pergi. Maria datang dan pergi melawat Elisabet. Dikatakan di ayatnya yang ke-36 ini, dikatakan ayat 36b, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Mungkin saja Maria pada waktu itu dia pun rasa, mungkinkah dia mengandung di hari tuanya? Hari ini, kalau ada seorang, dengan hormatlah ya, ada seorang nenek tiba-tiba dia mengandung, apa yang kita pikir? Wah, ini satu keajaiban sudah ini. Mustahil. Dan begitulah yang terjadi pada masa itu. Agak mustahil bagi seorang yang sudah lanjut usianya dan dia hamil. Tetapi itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria, bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan karena perkara seperti ini terjadi di dalam kehidupan Elisabet, juga Maria sendiri yang kita tahu bahwa dia mengandung, dia hamil tanpa ada perhubungan dengan Yusuf sebagai suaminya pada waktu itu adalah sesuatu yang luar daripada pemikiran manusia. Dan boleh dikatakan di sini bahwa itu membawa satu kegembiraan. Bayangkan sesuatu tiba-tiba ada perkara-perkara yang ajaib terjadi di dalam hidupmu. Saudara dan saya, ada yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak pernah fikirkan. Apabila kita berhadapan dengan situasi yang sangat sukar dan mungkin kita menghadapi sakit penyakit yang tidak boleh disembuhkan dan Tuhan melakukan itu dalam hidupmu. Bukankah itu satu perkara yang ajaib? Dan bukankah itu juga akan memberikan satu kegembiraan, galakan dan dorongan kepada kita? Nah, itulah yang terjadi di dalam situasi itu. Tanpa di luar pemikiran manusia, mungkin mereka tidak memikirkan hal itu, tetapi karena Tuhan melakukannya. Dan itulah yang memberikan kegembiraan kepada Elisabet. Mungkin pada waktu itu Elisabet katakan, oke, tidak apalah, saya sudah tua. Dan mungkin tidak ada keturunan. Dan Zakaria, kalau kita lihat, Zakaria adalah seorang imam di dalam bait Allah. Mana mungkin seorang imam yang taat dan senantiasa melakukan rutin ibadahnya tidak diberkati Tuhan melalui anak-anak. Tetapi mereka sudah
Mungkin mereka sudah meletakkan, ya Tuhan tidak apalah, kami hanya mau melayani-Mu. Tetapi melalui perkara yang terjadi ini memberikan satu sukacita dan kegembiraan yang besar kepada Elizabeth dan Maria. Jadi melalui salam yang dibawa oleh Maria kepada Elizabeth itu mendatangkan satu kegembiraan. Karena melalui salam itu mungkin apabila mereka berbicara antara satu dengan yang lain, mereka mengerti bahwa ini adalah sesuatu perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dan tidak mungkin dengan pekerjaan manusia. Dan itu membawa satu kegembiraan kepada Elizabeth. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-14. Apabila malaikat itu menampakkan diri kepada Zakaria, suami kepada Elizabeth, dikatakan bahwa engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Siapakah yang dia maksudkan? Yaitu Yohanes Pembaptis. Apa yang ada di dalam inilah yang dimaksudkan di dalam kandungan Elizabeth. Di mana sebelumnya malaikat Tuhan juga berbicara kepada Zakaria semasa dia mengadakan, mungkin dalam konteks hari ini sedang melakukan persiapan di perjamuan suci lah. Dan malaikat Tuhan datang kepada dia bahwa Elizabeth, istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Zakaria katakan, mana mungkin, dia sudah lanjut usia. Tapi dikatakan di sini, di ayat yang ke-14, di mana malaikat Tuhan berkata kepada dia, engkau akan bersukacita dan bergembira karena lahirnya seorang. Walaupun di usia tuanya, dia dapat melahirkan seseorang, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi ini mendatangkan satu kegembiraan yang besar. Kedatangan Maria kepada Elizabeth membawa satu kegembiraan yang besar. Bagi Elizabeth, dia tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ada miracle, ada keajaiban terjadi dalam hidupnya. Bagi Maria, kedatangannya di situ membawa satu kepastian pekerjaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan keluarga ini. Jadi salam Maria melalui kedatangannya ini membawa satu sukacita yang besar ke atas kehidupan Elizabeth. Mari kita pikirkanlah hari ini ya. Salam kita ini adalah satu dorongan bagi kita di musim ini, di mana kita juga berkesempatan untuk mengungsikan kegembiraan, ataupun kita berkesempatan untuk memberikan galakan dan dorongan kepada mereka yang memerlukan. Kita lihat di sekitar kita dan apa yang boleh kita lakukan untuk memberikan galakan kepada dia ataupun memberikan galakan kepada mereka. Karena melalui pertemuan pasti ada sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Bukan pekerjaan kita tetapi pekerjaan Roh Kudus. Melalui setiap pertemuan pastinya ada sesuatu mujizat yang terjadi seperti yang kita sudah dengarkan sebentar tadi. Yaitu di mana Elizabeth dikatakan bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia di ayatnya yang ke-41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kalau di dalam terjemahan bahasa Borneo dikatakan apabila Elizabeth mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya bergerak-gerak. Dengan hormatlah, saya tidak pernah merasakan itulah. Walaupun ya mungkin kamu boleh lihatlah ya keadaan size kita ini, tapi tidak pernah merasakan seperti itu. Tetapi bagi Anda
para wanita yang pernah ya hamil, kamu boleh rasakan kan? Boleh rasakan? Boleh bah. Ah, boleh juga ya. Nah ketika Elizabeth mendengar salam Maria yang membawa satu keyakinan, membawa satu keajaiban, memberikan satu kepastian ini, maka dikatakan melonjaklah anak ataupun bergerak-geraklah anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth. Bukan saja itu tetapi dikatakan Elizabeth ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Elizabeth yang mendengar salam ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apabila Maria masuk ke rumah Elizabeth, kegirangan terjadi, kepenuhan perubahan atmosfer terjadi. Karena apa? Kita akan lihatlah apa yang sebenarnya terjadi di dalam situasi itu. Saya teringat di dalam satu kisah, ya, peristiwa yang berlaku di dalam Alkitab, di mana Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi memberitakan Injil. Itu kita boleh lihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 12 sehingga ayat yang ke-13. Dikatakan apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, perhatikan di sini. Berilah salam kepada mereka. Dan kalau mereka layak menerima, salammu itu turun ke atasnya. Maksudnya adalah karena pada waktu itu di mana tepat pada masa itu, waktu yang tepat, Maria datang kepada Elizabeth dan Tuhan sebenarnya ada rancangan di dalamnya. Dan apabila Maria berkata salam, dia menyapa Elizabeth, maka saya percaya ada satu perubahan. Dikatakan di dalam ayat ini salam itu turun. Maksudnya kuasa Roh Kudus memenuhi, kekuasaan berkuasa di dalam kehidupan yang menerima salam. Itulah sebabnya mengapa bayi itu bergerak-gerak, melonjak. Karena kata-kata yang berkuasa yang dikatakan oleh Maria ini membawa satu makna yang luar biasa kepada Elizabeth. Nah, Alkitab mencatat bahwa anak itu melonjak dengan arti kata lain bahwa kandungannya juga, yaitu Yohanes Pembaptis yang masih di dalam kandungan Elizabeth, mengerti tentang apa yang terjadi. Kehidupan bermula dari kandungan ibunya, dari kandungan seorang ibu. Kehidupan terjadi dari kandungan, bermula daripada kandungan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu membawa, walaupun mungkin kita syarat ataupun apa, kita tetap pergi melatih diri kita untuk pergi ibadah. Mungkin ada yang walaupun masih sudah sedang mengandung, masih melayani. Karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu akan bekerja di dalam kehidupan anak yang ada di dalam kandungan kita. Nah, Elizabeth dikatakan di sini dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Apabila dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Dan dia mengerti akan kedatangan Maria. Dia mengerti apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Maria. Dia mengerti, mengetahui rancangan Tuhan di dalam kehidupan Maria. Itulah sebabnya kita akan melihat di poin yang ketiga nanti, yaitu bagaimana nyanyian sukacita lahir di mulut Elizabeth. Tapi
Di sini kita lihat melalui lawatan Maria ini membawa kesan yang sangat besar di dalam kehidupan Elizabeth dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Mereka merasakan satu kehormatan yang besar apabila Maria yang sebagai ibu juru selamat, Anda dan saya juga datang untuk mengunjungi dia. Hari ini saya percaya bagi setiap kita sudah melawat caroling, kan? Siapa yang berkesempatan untuk melawat caroling, tak perlu angkat tangan. Tapi setiap kita mungkin ada kesempatan untuk melawat caroling. Dan bahkan kita melawat orang-orang yang jarang ataupun belum pernah mendengar tentang perkabaran Injil, jarang sudah datang ke gereja. Tetapi tahun ini kita melawat mereka. Ya, seperti di Seguntur ya. Di malam yang pertama kami berkesempatan untuk melawat satu keluarga ini yang sebenarnya keluarga ini dulunya sangat aktif dan keluarga ini sangat berapi-api, tetapi untuk beberapa waktu ini mereka sepertinya hampir hilang. Dan apabila caroling malam yang pertama kami melawat mereka, perkataan pertama yang saya dengar dari mulut mereka adalah, "Kamu masih ingat kami." Saudara, melalui lawatan itu membawa satu perubahan yang besar di dalam kehidupan orang. Jangan kita menganggap mudah apabila kita melawat seseorang ataupun memberikan galakan dan dorongan kepada orang lain. Karena melalui kata-kata kita ataupun melalui cara kita melayani mereka, itu akan mengubah konsep pemikirannya, bahkan mengubah hatinya, dan dia akan kembali kepada Tuhan. Mungkin dulunya dia sudah lama meninggalkan gereja, mungkin dia tidak lagi aktif di dalam pelayanan, mungkin dia tidak lagi mengikuti program-program yang dianjurkan di dalam gereja. Ambillah masa ini untuk melawat mereka. Sebab mungkin melalui lawatan kita itu membuka kepada pekerjaan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Memang Roh Kudus senantiasa bekerja. Roh Kudus senantiasa memimpin. Roh Kudus senantiasa melakukan pekerjaannya. Tetapi kita juga harus mengambil satu langkah yang proaktif untuk membuka satu jalan untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan seseorang. Jadi melalui lawatan Maria di sini membuka satu ruang untuk Roh Kudus menguasai Elizabeth. Dan Elizabeth dapat memikirkan, dapat melihat, dapat mengerti, dapat mengetahui rancangan Allah di dalam kehidupan Maria. Dan itu merupakan satu dorongan yang berkuasa bagi Anda dan saya di musim ini. Marilah, dorongan bagi kita adalah marilah kita mencari, melawat dan mengungsikan kabar baik akan kelahiran Kristus, pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah terbatasi oleh keadaan. Karena keadaan seperti itu, karena mengertinya Elizabeth tentang apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan Maria, maka secara spontan serta merta Elizabeth menyanyikan nyanyian berkat kepada Maria. Mari kita lihat di ayat yang ke-42 sehingga ayat yang ke-45. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?"
Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku pun melunjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kehidupan Yesus adalah buah daripada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Maria. Jika kita membiarkan Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita, maka Roh Kudus juga dapat membantu kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Malaikat memanggil Maria. Sewaktu malaikat menampakkan diri kepada Maria, dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan Elizabeth memanggil dia sebagai seorang wanita yang diberkati. Diberkatilah engkau. Itu adalah kata-kata Elizabeth kepada Maria. Karena buah rahim Maria, yaitu Yesus Kristus. Dan itu merupakan satu berkat ilahi yang Tuhan berikan kepada Maria. Nah saudara, karunia terbesar dan berkat yang paling tertinggi di dalam kehidupan kita adalah apabila kita memiliki Yesus dan membiarkan Yesus bekerja melalui kehidupan kita. Dengan arti kata lain, kita menjadi alatnya. Maria di sini faham bahwa sudah tiba masanya di mana dia harus menyerahkan dirinya. Diteguhkan lagi dengan apa yang dikatakan oleh Elizabeth, bahwa dia harus bersiap sedia untuk menyerahkan dirinya sebagai alat pekerjaan Tuhan. Bagi Anda dan saya, satu dorongan bagi kita juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat dorongan kepada orang lain. Kita boleh menjadi agen yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk memberikan galakan kepada orang lain. Melalui kata-kata Elizabeth ini, ia memberikan satu dorongan, galakan yang besar kepada Maria, meramalkan misi dan kasih karunia melalui kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Itulah sebabnya di ayat yang ke-45 kita lihat ini, dan berbahagialah ia. Dikatakan yang telah percaya. Siapa yang telah percaya? Maria. Yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kalau kita membiarkan diri kita mempersiapkan diri kita, membiarkan diri kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan perkabaran baik, untuk memberikan galakan dan dorongan, maka dikatakan di sini, ia akan terlaksana. Ya, dalam konteks ini, nubuatan akan kelahiran Kristus sebagai juru selamat terlaksana dalam kehidupan Maria. Tapi bagi kita hari ini, pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini belum selesai dan Anda dan saya merupakan alatnya untuk terus meneruskan misi Allah ini. Kalau mungkin pada masa itu Elizabeth boleh berkata seperti ini sebagai dorongan, hari ini apakah yang kita boleh katakan sebagai dorongan kepada saudara dan saudari kita? Kalau kita lihat sekeliling kita, keadaan orang-orang yang di sekeliling kita, bahkan di kota kita Sandakan, apakah kata-kata dorongan yang kita boleh katakan kepada orang yang berada dalam keadaan yang sangat sukar? Melalui kata-kata dorongan oleh Elizabeth kepada Maria, itu menjawab segala persoalan yang ada di benak Maria, di dalam pemikiran Maria. Melalui kata-kata Elizabeth ini juga dapat
melenyapkan segala ketakutan yang mungkin masih menguasai kehidupan Maria. Melalui kata-kata oleh Elizabeth ini memberikan satu kepastian bahwa Tuhan akan memakai kehidupan Maria. Karena kata-kata ini, karena dorongan Elizabeth ini membawa satu sukacita dan kegembiraan kepada Maria. Kalau kita lihat di ayat yang ke-46 sehingga ayat yang ke-49. Lalu kata Maria dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Next, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Di sini kegembiraan menguasai. Karena satu dorongan, maka ada satu sukacita. Karena satu dorongan, maka ada satu kegembiraan yang besar. Karena satu dorongan, maka adanya pengharapan. Karena satu dorongan, tidak ada ketakutan. Karena satu dorongan, tidak akan ada keraguan sudah. Dan itulah yang kita mau kongsikan kepada orang lain. Di musim ini, marilah kita menggalakkan antara satu dengan yang lain, saling mendorong antara satu dengan yang lain. Apapun keadaan hidup kita, marilah kita menyerahkan diri kita, marilah kita offer diri kita untuk memberikan galakan dan dorongan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Kalau kita dapat memberikan galakan dan dorongan, saya percaya semua orang akan katakan, oh, Gereja Saint Michael sangat prihatin. Gereja Saint Michael sangat mengambil berat. Siapa yang lakukan itu? Bukan asdikan dan bukan pastoral saja, tetapi semua jemaat Tuhan. Marilah kita belajar memberikan galakan dan dorongan, karena melalui galakan dan dorongan ada kuasa yang bekerja di sebaliknya. Itu membuka satu ruang untuk Roh Kudus bekerja, menyentuh setiap hati orang untuk terus mengikuti Kristus. Jadi di musim ini, marilah kita ambil kesempatan untuk memberikan dorongan, memberikan galakan. Dorongan Anda mempunyai kuasa untuk membangkitkan semangat mereka yang tidak berdaya. Dorongan Anda, walaupun mungkin hanya sekadar kata-kata, tetapi itu akan membangkitkan semangat bagi mereka yang tidak berdaya. Memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa. Membangkitkan rohani yang hampir pudar. Inilah inti Christmas. Kedatangan Kristus memberikan satu pengharapan. Melalui kedatangan Yesus sebenarnya adalah satu dorongan yang besar bagi Anda dan saya. Di musim ini, marilah kita hidup untuk terus mengikuti Kristus. Memberikan galakan yang berkuasa, memberikan dorongan yang berkuasa kepada semua orang. Supaya setiap orang mengerti bahwa di dalam Kristus ada sukacita. Di dalam Kristus kita menemukan pengharapan yang pasti. Saya berharap di musim yang baru, apabila kita melangkah di musim yang baru, kita akan tahu dan kita mempersiapkan diri kita bagaimana kita akan terus hidup mengikuti Kristus, digalakan melalui kebenaran firman Tuhan, digalakan antara satu dengan yang lain, dan tetap setia sampai memutih rambut, sampai akhir nafas. Tidaklah, kita tetap mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan bahwa kuasa dorongan melalui kata-kata
melalui tindakan, itu akan membawa impak yang besar kepada setiap kehidupan manusia. Bapa, kami berdoa supaya biarlah kami di musim ini, kami akan tetap mengikuti Engkau. Dan kami mengambil peluang untuk memberikan galakan dan dorongan kepada semua orang. Meskipun mereka yang tidak berdaya, mereka yang putus asa, dan mungkin kerohanian mereka sudah pudar, tetapi melalui galakan, melalui dorongan yang benar di dalam Kristus, ada satu kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru. Bahkan jiwa-jiwa yang kekeringan akan dibangkitkan karena kata-kata yang hidup yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap kami. Berkatilah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus.